Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji syukur pada pagi hari yang baik ini kita masih boleh bangun pagi, kita boleh menyempatkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Silakan mengambil saat teduh sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk melayakan kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah luput sehari pun dalam waktu hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami untuk dapat beribadah dengan baik Tuhan. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami boleh berasal dari hati kami Bapa. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah ya Allah. Dan nyatakanlah kemuliaan-Mu atas kami semua ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pernahkah kita menghitung kebaikan Tuhan? Pernahkah kita lupa untuk mengucap syukur? Kalau saya pribadi, saya juga pernah lupa untuk mengucap syukur. Tapi saat ini, saya mau mengajak sidang jemaat sekalian untuk menyanyikan nyanyian pujian nomor 350, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita mengucapkan syukur bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi ceria surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Terpujilah Tuhan kita. Dalam hari-hari yang kita lalui, pastinya selalu ada berkat Tuhan. Dan dari lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, kiranya kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu, sebab Ia pun tidak pernah jemu untuk menyertai langkah kita. Dan saat ini, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, saya ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk mari kita percaya kepada janji Tuhan. Seperti yang dikatakan lagu ini, saat ku hancur hati, ku datang padamu. Bahkan saat tak ada seorang pun yang mengerti atau yang bisa kami andalkan, mari kita sama-sama hampiri hadirat-Nya. Bawa kehancuran hati kita, dan biarlah Ia yang meneguhkan kita dan menguatkan kita, sehingga kita boleh utuh di dalam tangan kasih pemeliharaannya. Ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan
Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kekuatan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kami datang Tuhan dengan segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan segala ketidakberdayaan kami Tuhan, Engkau yang melihat kami, Engkau yang melihat isi hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami. Engkau juga yang mendengar Tuhan setiap keluh kesah kami Bapa, setiap seruan doa kami. Yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata ya Allah. Kau yang maha mengetahui Tuhan segala sesuatunya tentang kami Bapa. Mungkin dalam hari-hari kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud. Namun biarlah kiranya Engkau yang memberi kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu ya Allah. Untuk mampu bersikap benar Tuhan dalam segala kondisi, di setiap musim hidup kami Bapa. Tuhan, kami mohon ampun apabila ada salah dosa kami Bapa, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Tuhan, dan tolong sempurnakan kami di dalam kasih-Mu Bapa. Biar hidup kami boleh menjadi pancaran berkat Tuhan. Kami boleh lebih peka, dapat bertolong-tolongan dalam menanggung beban satu sama yang lain Tuhan. Sebab kami gak mampu sendiri Tuhan, kami perlu Engkau ya Allah. Kami bukan apa-apa Tuhan, kami hanya alat, dan Engkau yang hebat Bapa. Dan kami tidak mau berjalan Tuhan apabila Engkau tidak beserta kami. Mari berjalan bersama kami Tuhan, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu Bapa. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari berjalanlah dengan kami Bapa. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Biarlah Tuhan memberikan kita hati seperti hatinya, mata seperti matanya, dan kaki seperti kakinya, yang mau peka terhadap pekerjaan-pekerjaan di ladangnya. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan, mari beri kami hati ya Allah. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Dan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dan semua jemaat lain yang saya berharap hari ini, pagi ini di tanggal 16 Agustus 2020 menjadi satu hari Minggu yang berarti bagi saudara dan saya. Hari ini Indonesia berulang tahun, tepatnya besok maksud saya, Indonesia berulang tahun yang ke-75 dan juga Gabungan Gereja Baptis Indonesia berulang tahun ke-49. Ini waktu-waktu yang begitu penting untuk kita bersama-sama sebagai gereja-gereja baptis memperhatikan gabungan kita yang berulang tahun ke-49. Gabungan Gereja Baptis Indonesia itu wadah yang dibentuk untuk semua gereja dapat bekerja sama dalam mengabarkan Injil di Indonesia, bekerja sama dalam mengupayakan pendidikan bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat, mengusahakan untuk melayani dunia melalui pelayanan sosial gereja. Saudara dan saya memperhatikan bahwa gereja-gereja kita yang sudah Tuhan bentuk jauh sebelum GGBI ada yang tahun 62 seperti Bait Lahim ini, ada yang tahun 1954, ada yang tahun-tahun begitu banyak tahun-tahun sebelum Gabungan Gereja Baptis berdiri, tentunya memerlukan perjuangan besar, effort yang banyak untuk membentuk suatu gabungan yang berarti pada hari ini. Saudara dan saya memperhatikan bagian bagaimana Tuhan menolong kita sepanjang hampir 50 tahun ini bekerja sama sehingga Tuhan memimpin saudara dan saya tiba pada hari ini dengan penuh sukacita. Demikian juga saudara dan saya sebagai satu bagian dari masyarakat yang luar biasa besarnya dari Sabang sampai Merauke, saudara, satu rangkaian yang luar biasa karena saudara dan saya dapat menjadi gereja di Indonesia yang tidak negara agama, tidak juga negara sekular, dan kita menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya
dasar hidup bermasyarakat dan berbangsa kita. Saudara dan saya, mari kita bersama-sama mensyukuri semua hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. 75 tahun Indonesia merdeka, kita berharap supaya saudara dan saya dapat menjadi gereja yang memberitakan Injil Yesus Kristus, gereja yang beribadah pada Tuhan Allah yang luar biasa baik untuk hidup saudara. Saudara dapat bersaksi kepada dunia, saudara dapat melayani dunia, dan saudara dapat mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Dirgahayu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebagai satu bangsa yang Tuhan tetapkan Indonesia. Kami boleh bersama-sama memuji kebesaran-Mu karena kami boleh hadir di tengah-tengah dunia kami ini. Dan kami boleh bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia pada esok hari menyanyikan lagu kebangsaan kami, Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika kami memikirkan lagu itu, kami ingin membangun jiwa kami terlebih dulu, supaya jiwa kami kuat, dimerdekakan, dimenangkan, baru kami membangun badan kami. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan memimpin kami, untuk juga umat Baptis Indonesia memperhatikan bahwa kerjasama dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia menjadi satu wadah nasional untuk kami berjuang menegakkan Injil di bumi yang kami cintai ini. Di bumi Indonesia, kami berjuang untuk melayani dan berjuang untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapa di surga, waktu jemaat-Mu hari ini mengingat kedua peristiwa yang besar di gereja maupun di bangsa kami, pimpin kami untuk kami mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami, bagaimana kami harus menjadi pelayan penolong yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ketika kami mendengar firman-Mu, Allah Roh Kudus bekerja, menguatkan dan memberi pengertian rohani kepada kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dan sepanjang bulan Agustus kita memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Galatia pasal yang ke-6, menjadi tema sepanjang bulan Agustus ini. Ayat ini menolong kita mengerti bagaimana kita harus bertolong-tolongan menanggung beban kita. Saya sudah menyampaikan dalam hari Minggu yang pertama di bulan ini, bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang bersama-sama bertolong-tolongan menanggung beban saudara dan saya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saudara, saya sudah menyampaikan 2 minggu lalu ketika kita menjadi seorang yang menolong, kita menolong dengan tulus, kita menolong dengan kasih. Apa yang ditolong? Orang-orang yang perlu ditolong itu harus merasakan cinta saudara, kasih saudara, merasakan pertolongan rohani yang saudara berikan kepada mereka. Saudara menjadi sahabat bagi sekian banyak orang-orang terdekat dengan saudara dan saya. Tapi saudara bukan hanya menolong beban jiwa orang itu, tapi saudara dan saya juga menolong hidupnya secara keseluruhan. Jika engkau bisa masuk dalam akses, bisa memasuki seseorang, punya akses memasuki hidup pendidikan orang, saudara, kenapa saudara tidak melakukan itu? Ketika saudara bisa punya akses memasuki hidup sosial seseorang, mari kita masuk dan menguatkan orang itu. Saudara dan saya, dan kita belajar bersama-sama ketika kita belajar dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 itu, 2 minggu lalu saya mengutip itu, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, kata firman Tuhan ini, Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Sehingga saudara harus berbuat baik, bukan saja menolong orang secara jiwa, tapi menolong orang secara utuh dalam hidupnya sehari-hari. Pagi ini saudara dan saya ingin merenungkan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, bagaimana kita menjadi pelayan penolong yang sejati, yang tidak imitasi, yang tidak semu, tapi pelayan penolong yang sejati. Saudara dan saya, ketika kita memikirkan bagian ini, saya ingat peristiwa dalam Markus pasal yang ke-10.
Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 43, Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Mereka bertengkar tentang siapa yang dapat diperkenan Tuhan duduk menguasai takhta. Wah, saudara, nih pertanyaan yang luar biasa ya. Dalam ayat yang ke-37 mereka berkata, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Dan yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini permintaan dari orang tua dari Yakobus dan Yohanes yang meminta dan mengusulkan, kalau Engkau berkuasa Tuhan, kami ingin duduk di sebelah kanan dan kirimu, ingin menjadi ya semacam Perdana Menteri begitu ya, menjadi Perdana Menteri 1 dan Perdana Menteri 2. Saudara, permohonan ini wajar, ambisi itu wajar, tapi ambisi yang tanpa pengertian itu adalah keblinger, kata seorang pemimpin negeri Indonesia. Keblinger, saudara, keblinger itu apa ya? Nggak tahu diri. Yesus menegur mereka dan Yesus bilang, kamu tahu nggak yang kamu minta? Dapatkah kamu minum cawan yang aku minum dan dibaptiskan dalam baptisan yang aku hadapi? Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kalau kamu ngerti apa yang kamu minta. Mungkin orang-orang ini, Yakobus dan Zebedius, anak-anak Zebedius tidak berani meminta itu. Saudara dan saya, kita belajar bersama-sama dan pada akhirnya Yesus memberi satu jawaban yang luar biasa sekali. Jawaban Yesus, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah dan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus bilang bagian ini, tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Waduh, ini ya. Waktu kamu mau menjadi penolong bagi sesamamu, kamu harus menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Waduh. Yesus tidak menawarkan posisi di atas yang mengatur seperti permintaan Yakobus dan Yohanes, tapi Yesus menawarkan satu posisi yang kotor, posisi di bawah, posisi yang tidak menarik, yaitu pelayan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus menolong kita mengerti bahwa pelayan penolong itu adalah orang-orang yang memenuhi kualitas dan kualifikasi yang Tuhan Yesus tetapkan. Orang yang mau menjadi pelayan sejati Yesus haruslah mau melayani. Saudara, mari kita berpikir bersama-sama sehingga saudara dan saya diselamatkan untuk melayani Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani Allah. Saudara dan saya diperintahkan untuk melayani Allah. Nah, tapi saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana hal itu dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya? Setidaknya mari kita memikirkan secara cepat, kita memikirkan 6 hal ini. Saudara, hal yang pertama, pelayan yang sejati adalah pelayan penolong yang memberikan diri untuk melayani. Yang memberikan diri untuk melayani. Wah, melayani apa ya? Dia harus mau melakukan sesuatu yang kadang-kadang dipanggil mendadak, dalam keadaan saudara mengantuk, saudara harus siap sedia. Saudara tidak punya posisi tawar. Kalau Anda dalam kategori yang Rasul Paulus katakan hamba atau doulos, Anda tidak punya posisi tawar. Anda tidak melakukan perjanjian dan kesepakatan kerja dengan Tuhan dalam posisi yang setara. Tidak. Saudara, saya tidak punya posisi yang setara dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apalagi kita manusia yang berdosa, tidak punya posisi apapun. Banyak orang yang hanya ribut posisi. Saudara harus melakukan disposisi. Alkitab berkata Anda pelayan.
Jadi dia harus siap selalu melayani ketika walaupun dia terkantuk-kantuk, ketika pimpinannya, majikannya bilang, kemari, dia harus datang. Seorang pelayan sejati harus siap selalu melayani. Karena itu kata Rasul Paulus kepada Timotius, seorang prajurit harus siap sedia. Dia tidak memusingkan hal-hal yang terkait dengan dirinya. Saudara, dia harus selalu berkata, siap komandan, siap komandan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan adalah seorang yang selalu siap melayani, memberikan dirinya untuk suatu pekerjaan pelayanan. Yang bagian yang kedua, saudara, pelayan penolong itu adalah seorang yang memperhatikan kebutuhan. Tadi kita bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dia selalu mengetahui kebutuhan orang-orang yang di dalam pelayanannya. Dia selalu tahu apa keperluan. Dia selalu peka terhadap kebutuhan. Ketika dia peka terhadap setiap kebutuhan, dia dapat menjangkau orang-orang yang dilayani. Hal ini dicatat oleh Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 39 ya. Kata firman Tuhan itu, melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka tidak bergembala, mereka lelah, mereka terlantar. Yesus tahu kebutuhan persis orang per orang. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah gembala yang baik, Yohanes pasal 10. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan kalau ada gembala yang lain berteriak mengajak si domba-domba, domba-domba tidak mau mengikuti karena domba-domba mengenal siapa gembalanya. Kenapa? Karena Yohanes 10 itu berkata, sebab gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia membela domba-dombanya. Saudara, ayat itu menolong kita sebagai pelayan dan penolong. Saudara dan saya harus memperhatikan kebutuhan jemaatnya. Baik kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, kebutuhan ide, kebutuhan semua hal. Saudara harus memperhatikan bagian itu. Sebagai teman dalam satu persekutuan di mana saudara dapat melayani, perhatikanlah kebutuhan kawan-kawanmu. Pelayan yang setia adalah pelayanan yang memberikan diri untuk suatu pekerjaan dan pelayanan. Pelayan yang setia dan penolong adalah seorang yang memahami kebutuhan orang-orang yang ditolongnya. Yang ketiga, saudara, pelayan penolong yang setia, yang sejati adalah mereka yang memiliki dedikasi. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Orang yang memiliki dedikasi yang sama untuk semua tugas. Seorang pelayan yang setia adalah orang yang memiliki dedikasi yang sama untuk semua tugas. Tugas yang kecil, tugas yang besar, dia memperhatikan hal itu. Seperti yang dilakukan Yesus, dia mendekap anak-anak yang kecil, ya. Dia mengasihi seorang perwira, dia mengasihi seorang wanita Samaria, bahkan dia memeluk orang yang kusta. Hebat sekali. Tantangan dari salib Yesus adalah tantangan untuk melakukan satu tugas yang sama. Tanggung jawabnya saudara lakukan, baik itu tanggung jawab yang kecil maupun tanggung jawab yang besar, saudara melakukan yang dengan porsi yang sama, dengan sikap yang sama seriusnya. Karena saudara merasa bahwa ini tanggung jawab yang sama. Kalau Anda menjadi seorang pelayan penolong di gereja dalam bidang multimedia, saudara janji rekaman jam 5, saudara harus datang sesuai dengan janji saudara. Saudara janji sama anak muda, datang, saudara harus datang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang melakukan semua tugas dengan dedikasi yang sama. Tugas kecil maupun tugas yang besar, mari lakukan itu dengan dedikasi yang sama, tanggung jawab yang sama. Bagian yang keempat, pelayan yang setia adalah melakukan melakukan hal yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Ini penting ya. Seorang pelayan dan penolong yang setia, dia selalu melakukan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Saudara,
Kalau saudara hanya memiliki kemampuan untuk menyanyi di paduan suara dengan suara alto, jangan jadi soprano. Terimalah keadaan saudara. Karena hal itu yang terbaik yang dapat saudara lakukan. Kalau saudara sebagai seorang ibu rumah tangga, saudara hanya bisa masak dan saudara menolong untuk memasak bagi satu persekutuan, terimalah dengan penuh sukacita. Dan saya pastikan bahwa gereja pun menerima dengan sukacita orang-orang yang suka masak, orang-orang yang dapat menolong pada hal-hal yang sifatnya mekanik, yang bersifat praktis. Ada orang-orang yang bisa menolong bersifat ide. Tapi ide saja tidak cukup, saudara harus mengerjakan satu ide. Saudara dan saya melayani bersama-sama dengan melakukan yang terbaik dari apa yang saudara dapat lakukan, yang saudara miliki untuk dilakukan. Jadi 4 hal ini menarik sekali saudara. Saudara sebagai pelayan dan penolong, saudara bersama-sama memberikan diri untuk melayani. Jadi tidak berteori tentang pelayanan tapi melakukannya langsung. Saudara sebagai pelayan dan penolong, saudara memperhatikan kebutuhan setiap orang. Saudara sebagai pelayan dan penolong yang ketiga, melakukan semua kerja saudara dengan dedikasi yang sama. Apakah tugas itu besar maupun kecil. Yang keempat, sebagai pelayan penolong, saudara juga melakukan yang terbaik dari apa yang dapat saudara miliki. Lakukan itu dengan yang terbaik dari apa yang saudara dapat miliki. Dan yang kelima, saudara-saudara, sebagai pelayan dan penolong, saudara setia melakukannya. Ini penting sekali. Mudah melakukan satu janji di hadapan jemaat. Waktu saudara dibaptis di gereja ini, mungkin saudara berjanji, saya berjanji akan memajukan gereja ini, ya, dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatannya, saudara berjanji. Tapi apakah janji itu masih dilakukan oleh saudara? Dalam biasanya di nyanyian pujian ini ada di halaman depan nyanyian pujian. Dan di kartu baptisan ada janji sebagai seorang anggota gereja yang baru dibaptiskan. Memajukan gereja ini, ya, memberikan persembahan perpuluhan dengan setia. Berjanji supaya hidup pernikahannya dilakukan dengan baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Hidup dalam hidup yang baru. Saudara berjanji, apakah janji itu masih saudara pegang? Waktu saudara mulai terlibat dalam pelayanan di awal tahun, saudara dilantik dalam satu pekerjaan, itu janji kepada Tuhan, bukan saja perkara organisasi, tapi saudara berjanji kepada Tuhan dan kepada sesama anggota keluarga Allah di gereja ini. Saudara harus menepati janji saudara. Itu artinya apa? Menjadi setia bukan soal start dalam pelayanan, tapi proses dan mengakhiri proses itu sampai finish. Saudara menjadi setia adalah panggilan setiap orang untuk melakukan dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir saudara adalah bagaimana saudara sebagai pelayan dan penolong tetap rendah hati. Saudara dipanggil oleh Tuhan, namanya juga pelayan. Dalam budaya hari ini, budaya pelayan, budaya yang tidak populer. Ada orang yang memang berusaha menaikkan derajat pelayan. Ada asosiasi pelayan-pelayan dan para pelayan-pelayan itu membuat dirinya dengan rebranding. Jadi misalnya saja rebranding itu apa ya? Pencitraan kembali misalnya saja. Dulu orang menyebut diri babu. Waduh, itu babunya bapak ini ya. Dulu zaman Belanda nggak babu, jongos. Jongos itu sebetulnya yong ya, jadi ngos. Jadi orang yang menjadi pembantu. Dan kemudian berubah babu, berubah lagi menjadi apa? Pembantu rumah tangga ya. Pelayan rumah tangga. Sekarang berubah lagi apa? Asisten rumah tangga. Jadi orang bilang itu asisten rumah tangga. Tapi ya tetaplah pelayan.
Saya lebih senang dipanggil, oh ya kita ini hanya babu-babu dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang pelayan. Yesus bilang kalau seorang yang melayani, dia akan mendapat upahnya. Tapi Yesus menolak pameran-pameran yang dilakukan oleh orang Farisi. Ya, orang Farisi memamerkan kesuciannya. Dia pikir ketika dia memberi sedekah, ketika dia memberi persembahan, ketika dia berdoa, memamerkan kemampuan verbal berdoa, Tuhan berkenan kepada dia. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seorang yang rendah hati. Kata Alkitab, maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upahnya kepadamu. Saudara dan saya dipanggil untuk bersama-sama melayani Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara dan saya harus memperhatikan kebutuhan. Pelayan yang sejati memperhatikan kebutuhan setiap orang yang saudara layani. Yang ketiga, pelayan yang sejati melakukan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Yang keempat, seorang pelayan yang sejati adalah seorang yang memiliki dedikasi yang sama melakukan tugas, apapun tugas itu. Dan seorang pelayan yang sejati adalah orang yang setia sampai akhir. Dan yang keenam, seorang pelayan yang sejati adalah seorang yang rendah hati. Dia harus berkata semuanya untuk Tuhan. Saya bekerja dan melayani untuk Tuhan. Diterima maupun tidak diterima, ditanggapi baik maupun diprasangkai, mari lakukan sesuatu yang terbaik karena setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan mengutip seorang saleh, seorang hamba Tuhan, John Wesley, menulis begini saudara. John Wesley menulis begini, kerjakanlah semua hal baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, dan sepanjang Anda bisa. Wah, menarik sekali. Kerjakanlah semua hal baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, dan sepanjang yang Anda bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini, bagaimana kita menjadi pelayan penolong terhadap Allah dan terhadap sesama kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, selamat Hari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan mari kita menjadi pelayan-pelayan yang setia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, untuk kami dapat hidup menjadi seorang pelayan penolong yang setia di dalam gereja di mana kami ditetapkan sebagai anggota, dan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Yang
saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.